Mana untuk para cawapres kita di sini ada Caimin sama Profesor Mahfud MD agar terutama nih anak-anak Gen Z supaya mereka tidak apatis apa gagasan-gagasan mungkin yang bisa membuat Gen Z, generasi milenial melek akan politik yang damai dan bisa menghargai ini semua. Silakan. Ada pandangan seakan-akan anak muda sekarang apatis terhadap politik, saya kira enggak. Menurut saya justru kalau itu mungkin gejala di TikTok aja ya, gejala di gejala di TikTok. Lah, enggak, saya datang ke kampung-kampung ini dalam sebulan ini. Wah, anak muda semua yang ingin berpolitik itu. Menurut saya jauh lebih besar yang ingin dan tertarik untuk berpolitik anak muda ini dan memberikan suaranya. Oleh sebab itu, Anda sekarang yang suka di TikTok dan sebagainya itu, yang suka di medsos, ya diajak yang lain itu karena masa depan Indonesia ini adalah masa depan Anda. Dan masa depan Anda adalah masa depan Indonesia. Pertama, kedatangan Raffi di dunia politik seperti ini sudah satu contoh yang baik untuk kaum muda. Oke, tepuk tangan dulu. Artinya anak-anak muda Indonesia, kelihatannya kamu ngomong soal pekerjaan, kelihatannya kamu ngomong soal hubungan antara orang tua dan anak. Tapi sebetulnya ada politik di dalamnya. Apalagi sandwich generation yang nanggung kaum tua dan nanggung adiknya. Tidak ada bisa solusi kecuali politik. Politik is jalan tol menuju solusi dari berbagai tantangan yang dihadapi oleh kaum muda di Indonesia. Satu. Yang kedua, kita harus tampil dengan baik. Ya. Para politisi harus mengevaluasi diri. Dia harus menunjukkan gagasan, menunjukkan ide, menunjukkan jalan keluar bagi seluruh proses. Saya mau kasih jalan keluar, dikasih waktu cuma 2 menit. Gimana mau bisa kasih jalan keluar? Nah, ibu-ibu ini yang kemudian menjadi terkenal dalam hari-hari ini adalah ibu-ibu hamil. Ya, jadi perhatian-perhatian terhadap asupan yang dibutuhkan oleh ibu-ibu hamil. Saya mencatat setidaknya dari sumber Kementerian Kesehatan itu ada 5 yang diperlukan. Kalau boleh mulai dari Caimin 3, Prof Mahfud kemudian 2 atau 3 lagi bolehlah gitu ya. Tapi sebetulnya mengatasi stunting yang paling pokok adalah sejak usia kehamilan 0. Ya. Begitu diketahui hamil, di situ harusnya negara sebagai perintah untuk melaksanakan persiapan generasi. Tentu banyak yang harus diberikan. Ya. Paling tidak asupan gizi. 1. Ya, yang kedua zat besi. Yang ketiga kesehatan menyeluruh seorang ibu. Mulai dari, jadi kalau kami punya ide, begitu kami terpilih, seluruh ibu-ibu harus mendapatkan perhatian langsung melalui berbagai unit kegiatan masyarakat di desa dan di kota. Oke. Baik, terima kasih, tepuk tangan dong. Mana ini timnya Amin? Nanti ditanggapi oleh Prof Mahfud, boleh? Tadi yang belum disebut Caimin itu kalsium. Vitamin D. Kemudian asam folat. Asam folat. Nah, itu yang saya tanyakan, apa yang mau dijanjikan kepada anak-anak muda. 2 menit dari, silakan. Terima kasih Prof Mahfud. Yang pertama tentu kesadaran pemerintah bahwa mengeluarkan anggaran besar, memfasilitasi, mengafirmasi kaum muda itu investasi besar. Karena diawali dengan kesadaran bahwa valuasinya, nilai tambahnya membuang anggaran, taruhlah begitu ya, atau menggelontorkan sebesar-besarnya anggaran untuk kaum muda adalah jangka menengah panjang yang pasti akan memanen untuk negara ini. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah menggeser anggaran-anggaran secara khusus agar para kaum muda ini bisa bekerja dengan cepat. Lapangan pekerjaan dibuat, industrialisasi dijalankan lagi, hilirisasi diperkuat lagi. Yang kedua, perlindungan bekerja secara lengkap. Profesi yang paling disukai anak muda hari ini itu 3 aja yang tertinggi apa. Lalu semua udah tahu bahwa industri kreatif diperlukan, semua udah tahu lapangan kerja. Pertanyaannya kenapa 5-10 tahun terakhir ini kok terasa tidak mendapatkan perhatian serius dari anggaran kita. Nah, mungkin itu yang harus menjadi perhatian pemerintah yang akan datang secara lebih serius gitu ya.
Jadi kalau selama ini belum mendapat perhatian, barangkali kesadaran akan itu semua ya belum merata di kalangan pemerintahan, di kalangan DPR, mungkin eksekutifnya juga. Karena kan itu perlu instrumen-instrumen ya. Instrumen hukum misalnya.